Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Blas Supraji, NIM 63030210003. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Rafiul untuk membuat video pembelajaran. Saya akan membawakan materi yang ke-10, yaitu uji chi-squares. Distribusi chi-squares. Yang pertama, uji chi-squares adalah uji statistika dengan data skala nominal dan tanpa asumsi populasi mempunyai distribusi normal. Yang kedua, uji chi-squares adalah salah satu uji statistika non-parametrik. Ada dua uji chi-squares. Yang pertama yaitu uji kecocokan atau Gauge or fit. Yang kedua, uji tabel kontingensi, yaitu uji hubungan dua variabel independen dengan skala nominal. Distribusi chi-squares ini merupakan salah satu distribusi probabilitas kontinus. Formula distribusi chi-squares ini atau X kuadrat dengan rumus Bx sama dengan C dalam kurung X kuadrat pangkat df per 2 dalam kurung min 1e min X. Yang ketiga yaitu sifat dan distribusi chi-squares. Ada beberapa sifat penting dari distribusi chi-squares. Yang pertama yaitu nilai dari 0 hingga tak terhingga, sehingga tidak pernah negatif. Yang kedua, bentuk distribusi ini adalah condong ke arah positif atau positive skewed. Ada beberapa bentuk distribusi chi-squares, yaitu ada beberapa bentuk distribusi chi-squares. The family of chi-squares distribution yang tergantung dari besarnya degree of freedomnya. Masuk slide 4 yaitu uji kecocokan distribusi atau goodness of fit. Uji goodness of fit untuk mengetahui seberapa baik data mendukung asumsi tentang distribusi populasi. Uji goodness of fit ini menguji apakah terdapat perbedaan antara frekuensi yang diobservasikan dan nilai yang diharapkan. Uji kecocokan distribusi dengan frekuensi yang sama dapat dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung F0 min Fe dalam kurung pangkat 2 bagi Fe, yang dimana Fo adalah jumlah frekuensi yang diobservasi dan Fe adalah jumlah frekuensi yang diharapkan. Masuk slide 5 yaitu dealer dengan contoh goodness of fit. Dealer sepeda motor Salsabila di Malang mencatat bahwa penjualan per bulan selama tahun 2019 bervariasi dari satu bulan ke bulan yang lain. Untuk sebagai berikut: Januari volume penjualan 140, bulan Juli volume penjualan 100, bulan dan volume penjualan seperti di tabel. Beberapa data penjualan bulanan tersebut, apakah bisa disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya? Yang pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HO adalah tidak ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019 atau distribusi uniform. HA sama dengan ada perbedaan penjualan bulanan tahun 2019 bukan distribusi uniform. Memiliki tingkat signifikan yaitu 5%. Uji statistika chi-squares dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Yang kedua, selanjutnya membuat keputusan nilai X kuadrat kritis pada A sama dengan 5% dengan df sebesar K min 1 sama dengan 12, 12 min 1 sama dengan 11 sebesar 19,67, di mana K adalah jumlah kelas kategori. Masuk slide ke-7 yaitu perhitungan X kuadrat dihitung. Di dalam tabel disebutkan bahwa bulan Januari F0 190, Fe 130, F0 min Fe sama dengan 10, F0 min Fe kuadrat sama dengan 100, F0 min Fe kuadrat bagi Fe sama dengan 0,769231, seterusnya sampai bulan Desember. Yang diketahui di mana Fo sama dengan rata-rata 130 dan X kuadrat itu sama dengan 24,64615, yang dimana nilai X kuadrat dihitung 24,644 lebih besar X kuadrat kritis 19,67, sehingga kita menolak hipotesis 0. Yang kesimpulannya yaitu penjualan sepeda motor tidak sama per bulannya atau penjualan sepeda motor tergantung
bulan. Masuk ke slide 8 yaitu uji kecocokan distribusi dengan frekuensi tidak sama. Dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma bagi dalam kurung F0 min Fe kuadrat bagi Fe, di mana Fo adalah jumlah frekuensi yang diobservasi, Fe sama dengan jumlah frekuensi yang diharapkan. Survei sebanyak 400 rumah tangga dengan 4 anak menunjukkan distribusi sebagai berikut. Jumlah anak wanita 0, 1, 3, 3, 4. Jumlah anak pria 4, 3, 2, 1, 0. Jumlah keluarga 16, 89, 145, 118, dan 32. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa kelahiran anak wanita dan pria mempunyai probabilitas atau kemungkinan sama pada tingkat signifikan 5%? Pada apa ya? Yang pertama yaitu membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HO sama dengan tidak ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. HA adalah ada perbedaan probabilitas kelahiran anak wanita dan pria. Memiliki tingkat signifikan yaitu 5%. Uji statistika chi-square dengan asumsi frekuensi yang diharapkan sama. Membuat keputusan nilai X kuadrat kritis sama dengan tingkat signifikan 5%. Dengan DF sebesar 5 min 1 sama dengan 4 sebesar 0,99,488. Nilai harapan dicari melalui probabilitas binominal dengan probabilitas kelahiran wanita dan pria adalah 0,5. Nilai harapan kombinasi pada wanita dan pria terdapat pada tabel yaitu kejadian X yaitu 0, PX seperti di tabel. Tabel 9 dan 10 terjadi perhitungan tadi anaknya. Masuk ke slide selanjutnya yaitu nilai X kuadrat dihitung 9,817 lebih besar nilai X kuadrat kritis 9,488 sehingga menolak hipotesis 0. Kesimpulannya jika bahwa probabilitas kelahiran anak wanita dan pria tidak sama, maka grafiknya gagal menolak HO dan menolak HO-PX sama dengan 0. Gagal menolak HO berada di dalam garis 9,488 dan menolak HO berada di garis 9,8117. Daerah keputusan menolak atau gagal menolak HO ketika X kuadrat kritis 9,488. Masuk ke slide 12 yaitu uji hubungan antara dua variabel skala nominal, tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menjelaskan hubungan antara dua variabel independen dalam bentuk skala rasio atau interval ataupun skala nominal. Uji chi-square digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel independen skala rasio, interval ataupun nominal. Uji hubungan antara dua variabel skala nominal, tabel kontingensi. Adapun prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua menentukan besarnya. Yang ketiga menentukan uji statistika chi-square. Yang keempat membuat keputusan. Chi-square kritis didasarkan tingkat signifikan dan DF sebesar B-1, K-1 di mana B menunjukkan bahwa baris dan K menunjukkan baiknya kolom. Chi-square dihitung dengan rumus seperti yang di atas tadi yaitu X kuadrat sama dengan sigma F0 min Fe pangkat kuadrat bagi Fe. Fe mempunyai rumus yaitu total frekuensi baris dikali total frekuensi kolom dibagi total baris dan kolom. Masuk slide 14. Direktur pemasaran koran berskala nasional ingin mengetahui hubungan antara lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kali. 1000 sampel diambil secara acak di seluruh Indonesia. Lihat tabel kontingensi, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara lokasi tempat tinggal dan berita yang dibaca dengan tingkat signifikan 5%. Dapat dilihat di tabel yaitu tabel kontingensi hubungan antara lokasi tempat tinggal dan pelanggan dan berita yang dibaca. Tempat tinggal di kota terdapat berita politik sebanyak 990, berita ekonomi 124, berita lainnya terdapat sebanyak 70.
Sedangkan di daerah urban, berita politik terdapat 135, berita ekonomi 112, berita lainnya dengan jumlah 81. Di dalam pedesaan, berita politik terdapat 110 berita, berita ekonomi terdapat sebanyak 90, serta berita lainnya terdapat 88. Masuk ke slide 15 yaitu adapun prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama kita membuat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua menentukan besarnya tingkat signifikan yang kedua yaitu menentukan besarnya tingkat signifikan sebesar 5%. Yang ketiga menentukan uji statistika chi-squares. Yang keempat atau yang terakhir yaitu membuat keputusan dengan nilai x kuadrat kritis dengan signifikan 5% dan df dalam kurang b-1 tutup kurung k-1 sama dengan 3 dalam kurung 3-1 dikali 3-1, jadinya itu 2 kali 2 sama dengan 4 sebesar 9,4377. Masuk ke slide 16 yaitu nilai x kuadrat hitung. Perhitungan x kuadrat yaitu ini perhitungan kota, daerah urban, pedesaan tadi. Perhitungan dari hubungan antar lokasi tempat tinggal pelanggannya dengan berita yang dibaca pertama kalinya. Yang diambil 1000 sampel tadi. Masuk ke dalam kolom ini dengan tempat tinggal berita politik kota sama dengan 190, FO 190, FE 167,04, berita ekonomi FO nya 124, FE nya 125,184, berita lainnya 70, itu FO, FE nya 91,776, jumlah totalnya 384 dan 308, serta FO, FE nya sama yaitu 384 dan FE nya juga 384. Dengan kesimpulan yaitu x kuadrat dihitung 16,4372 lebih besar x kuadrat kritis 9,3477 sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya yaitu bahwa terdapat hubungan antara tempat tinggal dan berita yang dibaca pertama kali. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan serta kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.